Sebenarnya goal terbesar aku saat ini nggak ada ya. Kayak dulu tuh ya, kayaknya aku Hmm. suka punya mimpi, aku pengen menjadi ini, aku pengen menjadi itu gitu. Sekarang aku lebih Hmm. kayak trying to listen to myself, listen to my body, and also trying to listen to the earth. Aneh gak sih? Mhm. Tapi that's how I feel loh. Karena kayak aku tuh ngerasa Ya. ya, kalau aku contemplate, kalau aku mikir, kayaknya tuh kita tuh sebagai manusia, we take so much from the earth, kita lupa untuk mendengar Mhm. bumi. Yang teman-teman banyak penasaran juga, waktu Kak Diana tahu-tahu mau bikin buku 88 Love Life. Nah itu gimana Kak cerita perjalanannya? Wah aku tahu-tahu, wah aku pengen bikin buku atau gimana ceritanya waktu itu sama Kak Dinda PS ya? Yes, jadi sebenarnya kan selama ini aku suka banget nulis di blog. Cuma mungkin banyak yang nggak Mhm. tahu bahwa aku tuh suka banget nulis tentang kayak kehidupan, tentang Ya. philosophical ideas gitulah. Jadi ketika pertama kali aku sempat bilang ke orang-orang, aku mau bikin buku, pasti pertama tuh responnya, oh pasti bukunya tentang fashion gitu. Padahal sebenarnya Ah, enggak gitu. Jadi aku tuh suka banget nulis tentang ya tentang inilah, tentang hidup, tentang relationships. Dan saat itu ya. tuh di blog itu kan aku sering banget nulis-nulis quotes. Kenapa aku suka nulis quotes? Karena aku bukan tipe orang yang bisa nulis panjang gitu. Aku mungkin Hmm. bukan bidang aku lah menulis sesuatu tuh deskriptif atau yang panjang atau kayak imajinatif kayak nulis novel atau cerpen tuh aku bukan bidang aku. Aku hanya bisa nulis tuh kayak pendek-pendek kalimatnya tuh yang konklusif menyimpulkan sesuatu tentang hari Ya. ini tuh bagaimana gitu. Jadi jatuhnya quotes sih. Dan aku Mhm. secara nggak sadar tuh aku kan sering banget nulis quotes di blog. Sampai suatu saat aku kepikiran, menarik juga kali ya kalau quotes-quotes aku tuh dibikin jadi buku. Karena kan sebenarnya di Indonesia saat itu tuh 2016, kayak aku belum nemu buku Indonesia yang isinya cuma quotes gitu. Paling Betul. adanya tuh buku internasional. Aku pikir kenapa nggak aku bikin ya gitu. Dan biar lebih menarik, kenapa nggak aku bikin bukunya tuh ada ilustrasinya supaya nggak bosen teks doang. Dan akhirnya aku langsung ngajaklah Dinda karena aku suka banget ilustrasi Dinda. Aku bilang, Dinda lo mau nggak bikin buku bareng, bikin buku quotes yuk, gini, 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 gini. Mhm. Dia langsung mau, udah langsung jadi aja gitu. Dan um, gitu aja sih. Jadi aku langsung milih quotes-quotes yang aku paling suka dari blog aku langsung masukin ke bukunya, dan ternyata responnya luar biasa. Aku juga kaget Betul. banget. Karena kan kayak ketika aku pertama kali pitch itu ke publisher, mereka tuh sempat nggak dilolosin gitu. Karena kayak pertama, buku quotes itu belum pernah ada di Indonesia. Jadi Hmm. takutnya nggak laku gitu. Kedua, Ya. kamu quotesnya full bahasa Inggris. Apa iya masyarakat Mhm. Indonesia akan mau beli gitu full Ya. English? Ketiga, full color, printingnya akan sangat mahal. Mhm. Apa iya mereka akan mau beli karena harganya akan tinggi. Keempat, Betul. kamu ngotot banget mau hard cover, nggak mau soft cover. Itu juga akan naikin harga produksi, akan Harga semakin lebih betul-betul. mahal. Jadi kayak Mhm. hal-hal yang aku mau tuh kayak ini kayaknya nggak bisa, Diana, Ditentang kamu terlalu, semuanya. iya, kayak terlalu idealis, kamu maunya gini mau gini. Ya. Terus aku pikir, aku sempat bilang, Mbak, kalau sampai nggak ada yang beli, aku deh yang beli semua bukunya. supaya supaya salesnya nggak jelek gitu. Kayak asal Ya. aku maunya begini. Aku bilang either this or not at all gitu. Karena kalau aku Hmm. udah punya visi tuh aku maunya kayak gitu. Karena I Ya. believe it was something good gitu. And why not we Ya. try gitu. Jadi akhirnya setelah beberapa minggu didiskusikan dari pihak publisher, akhirnya mereka setuju kayak oke, let's just try, let's give it a Hmm. go gitu. Ya udah akhirnya ternyata publisher juga kaget kayak wow, ternyata laku banget ya gitu. Ternyata Iya. ini adalah ternyata ini adalah genre pop baru yang bisa kita eksplorasi lebih jauh gitu. Jadi kayak ya itulah menarik lah. Jadi kayak oke, ternyata people Iya. open terhadap bukuku terhadap kayak gini. Jadi kayak ya itu seru sih, Hmm. pengalaman yang menarik. Dan sekarang udah keempat, nggak tahu deh buku kelima kapan ya kalau untuk It Love Life. Moga-moga Gitu. cepat keluar ya Kak Diana ya. Soalnya bagus-bagus banget. Aku Amin. juga salah satu pembacanya buku tersebut. Pertama Terima suka banget kasih. quote-quote-nya bagus-bagus. Jadi memang waktu Kak Diana bilang kan itu genre yang baru dalam satu buku. Memang karena kan kayak kita tuh nggak pernah ngelihat buku inspirasi gitu ya. Maksudnya
nggak pernah tuh ada buku kayak gitu. Dan buku itu Yes. keluar dan ilustrasinya cantik banget, ada Yes. stikernya, terus hardcovernya tuh bagus Yes. banget dan sangat Instagramable kan. Jadi Iya, semua ya. orang tuh waktu itu pada ngepost di Instagram lagi baca Iya. buku itu. Terus mereka juga Iya. share quote yang ada di buku itu dan sangat menginspirasi. Iya, iya, alhamdulillah itu respon yang nggak aku duga sama sekali sih, sama sekali Hmm. karena aku dan Dinda tuh bener-bener bikinnya tuh dari hati aja gitu, nggak ada strategi gimana caranya supaya salesnya tinggi atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Itu benar kayak kita mau bikin ini karena we believe in it gitu, dan ternyata ya alhamdulillah. Hmm. uh, ini jahat banget ya, ada yang komen Kings Netzer, mbaknya di ITC. Enggak, ini ini bukan toko baju, ini walk-in closet aku. Wah, ya Enggak ampun. dijual, enggak dijual. Eh, wow, tapi ya kalau Kak Diana hitung di belakang tuh ada berapa baju sih Kak yang sekarang sedari kita? Enggak tahu lah, aku nggak ngitung. Cuma kayak ya itu baju aku sehari-hari lah. Karena kan terutama kan aku juga semakin kesini makin seneng jahit baju sendiri. Hmm, Jadi ya apa bajunya makin banyak karena tiap hari jahit terus. jahit. Jahit terus kerjanya. Dulu tuh aku ya, mama aku tuh kan suka jahit. Dan aku tuh dulu waktu kecil tuh suka mikir, apaan sih mama aku tuh jahit tiap hari. Kayak nonton sinetron Hmm. jahit, nonton TV jahit, nonton berita Ah, jahit. Habis makan jahit, sebelum tidur jahit. Aku nggak ngerti. Dan sekarang aku kecemplung lah ke dunia jahit menjahit. Ternyata menjahit itu sangat menyenangkan, sangat terapeutik gitu, sangat benar-benar. bikin calming. Jadi kayak ya udah, jadi aku tiap hari jahit. Jadi bajunya makin nambah terus gitu. Ya, oke, ini dari Fana Jessie. Tadi bilangnya gini, estetik banget dan colorful banget bukunya Kak. Aku suka. Aku pernah loh di titik terdown dalam hidup dan aku baca bukunya Kakak sampai nangis. Makasih ya Kak udah buat Oh. buku yang dan karya yang luar biasa. Thank Oh, you, thank you banget. Aku seneng banget kalau wow. dapet apa ya feedback soal buku aku kayak gitu. I just feel like Mhm. karena kayak ternyata words aku bisa connect sama readers tuh kayak aku seneng banget sih. Ya, Kayak that's the main goal gitu. ya. Dan itu tercapai. Alhamdulillah, yes. Wah, oke. Nah, tadi udah ngomongin fashion, udah sampai buku, udah pencapaiannya segitu banyak. Kak Diana ada ini nggak sih impian atau goal apa yang belum tercapai, yang pengen pengen banget nih kayak aku tuh mau Ada kayak gini loh. Dinda. Iya, halo, halo Um, Kak Dinda. Goal aku apa ya? Sebenarnya goal terbesar aku saat ini nggak ada ya. Kayak dulu tuh ya, kayaknya aku Hmm. suka punya mimpi, aku pengen menjadi ini, aku pengen menjadi itu gitu. Sekarang aku lebih Hmm. kayak trying to listen to myself, listen to my body, and also trying to listen to the earth. Aneh gak sih? Mhm. Tapi that's how I feel loh. Karena kayak aku tuh ngerasa Ya. ya, kalau aku contemplate, kalau aku mikir, kayaknya tuh kita tuh sebagai manusia we take so much from the earth, kita lupa untuk mendengar Mhm. bumi gitu. Jadi kayak aku tuh Ya. sekarang berada di fase di mana aku ingin mendengar bumi itu maunya apa ya dari manusia gitu. Dan itu adalah yang aku Wah. sedang coba ramu formulanya supaya bisnis aku tuh kayak bisnis yang juga berbuat baik sama bumi. Makanya I'm Ya. really taking my time to learn about fashion sustainability. Jadi aku Mhm. sekarang lagi benar-benar mikir how to move forward karena aku sangat percaya dengan slow fashion. Ya. So I'm really just like I don't have a big goal right now. Mhm. Jadi goal terbesar aku adalah to slow down, listen and understand supaya aku bisa give back, supaya aku tetap bisa jalan sebagai entrepreneur karena itu passion aku, tapi nggak entrepreneur yang egois gitu. Does that make sense? Yeay, bener bener. Oh ini ada yang komen juga dari Meli Indarto. Yes, maunya kita lebih ke sustainable fashion. Yes. Wow, oke oke. Wow, ini ada lagi. Oh ini dari Fania Jesi lagi. Oh menyapa Kak Dinda rupanya. Ini ya forum menyapa ya. Hai Iya Dinda, iya. I miss you. Wah, iya. Jadi berarti kalau next projectnya apa nih? Kalau dari Kak Diana sendiri, ada mau bikin buku lagi tadi ya? Mau buku kelima? Kalau bikin buku sih itu selalu my next
project tuh pasti ada sih, karena aku ternyata sangat menikmati nulis, jadi kayak insya Allah pasti ada buku-buku baru, cuma kapannya aku belum tahu. Kalau dalam waktu dekat ini, tahun ini sih aku lagi kolaborasi sama perusahaan tertentu di mana aku akan bikin something new. Itu juga tahun Apa ini tuh? launch Juni. Lihat nanti Juni baru aku bisa reveal. Jadi aku lagi ada project Oke. di mana aku menggrafik design sesuatu. Ah, Jadi I oke. think that's something new. Jadi itu paling project terdekat aku itu. Selebihnya aku lagi enjoying upcycling aja sih, jahit di rumah, upcycling things Ah, karena aku ya. percaya in the goodness of upcycling gitu. Mhm. Ya, ya, ya. Tadi juga banyak teman-teman geng kreatif yang di sini nanyain, kayak gimana sih caranya Kak Diana upcycling? Wow, banyak yang penasaran juga. Upcycling itu intinya kayak gimana caranya kita membuat value suatu produk jadi lebih gitu, lebih bernilai, apa sih Ya. gimana ya, nilainya lebih bertambah. Karena dalam dunia fashion kan sering banget kalau kita itu misalnya udah nggak pakai baju, kita buang atau kita Ya. donasiin gitu. Nah, sebenarnya masalah di dunia fashion adalah bagaimana cara mengurangi supaya baju itu dibuang. Karena kalaupun Hmm. kita mendonasikan baju kita, apakah sudah tentu benar baju yang kita donasin itu nggak dibuang sama mereka yang terima baju itu? How Iya, about mereka betul. terima, tapi mereka kayak nggak muat, nggak suka, atau baru Buang. pakai apa buang. Jadi intinya kayak mendonasikan baju tuh nggak berarti baju itu juga nggak akan dibuang sih. We don't know. So sebenarnya Mhm. it stops at us. Bagaimana caranya Ya. supaya baju itu umurnya panjang. Kalau kita beli baju, kita simpen for 10 years, 15 years gitu. Dan Mhm. akhirnya ya itu aku jadi seneng aja kayak aku jadi kayak selama ini kan banyak banget baju yang udah nggak aku pakai dan itu numpuk di lemari. Dan Hmm. sekarang itu kayaknya aku hampir nggak ada lagi baju yang aku udah nggak suka. Nggak Semuanya kepak. suka Ah, karena oke. semuanya udah aku upcycle. Jadi kayak Ah, kayak celana ini tuh aku nggak suka banget. Sebenarnya ngapain ya dulu gue beli? Itu semuanya tuh yang kayak gitu-gitu udah aku upcycle semua, aku rubah-rubah. Jadinya akhirnya kan itu kan mengurangi waste ya. Jadinya aku nggak iya. perlu buang atau nggak perlu aku donasi. Dan aku pun juga mengimplementasikan untuk nggak membuang scraps. Jadi misalnya kalau kita merombak baju kan pasti ada bahan yang tersisa. Nah, Mhm. itu pun scraps-nya, sisaan kainnya itu nggak kita buang, kita simpan, bisa kepake untuk project berikutnya pasti kepake. Jadi kayak semuanya itu kalau bisa tuh jangan langsung dibuang, bahkan sampai kayak sisa-sisa kain yang cuma kecil-kecil kata-kata Mhm. kita simpan, nanti bisa jadi apa, bisa jadi elemen dekorasi atau Iya, apa iya, iya. gitu. Kayak gitu sih konsepnya. Wow, jadi zero waste gitu ya, zero waste. Goalnya zero. Of course, reality wise nggak bisa zero as in zero, tapi mungkin kayak 5% waste gitu Ya. sih. Oh, keren. Kak Diana, ini kita ngobrol-ngobrol ini ya, nggak terasa nih kita udah ngobrol 1 jam. Oh my god, lama. Ya, sudah 1 jam dan aku mau ngucapin thank you so much buat sesinya hari ini, buat waktunya Sama-sama. Kak Diana sudah ngobrol sama Geng Kreatif hari ini untuk menginspirasi, untuk sharing tadi cerita pengalaman hidupnya yang wow, itu luar biasa sih. Itu pembelajaran buat kita semua ya, Geng Kreatif. Ngelihat nih sosoknya Kak Diana, silahkan tadi apapun yang sudah Kak Diana sampaikan di sini, tadi teman-teman juga sudah komen di komen ini bahwa wah ini banyak banget yang bisa diambil gitu, yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga Creative ID Hmm. udah mengundang aku. Yay! Nah, paling ini dari Kak Diana kita mau minta ini dong pesan-pesan dari Kak Diana buat teman-teman yang kreatif. Kan mungkin sekarang kita lagi kondisinya kan kayak gini ya. Apa nih dari pesan-pesan Kak Diana untuk empower anak-anak muda Indonesia? Pesan aku untuk saat ini mungkin dari sisi situasi virus corona ya dengarkan apa saran pemerintah. Jangan mudik, stay home, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Terus jangan patah semangat. Aku tahu banget banyak banget entrepreneur yang bisnisnya ya jadi tersendat, aku juga tersendat. Jujur kayak toko website aku tuh tutup untuk sekarang karena aku nggak mau pegawai aku kerja. Tapi we just have to believe bahwa ini adalah pengorbanan kita lah untuk beberapa bulan ini.
Yeah. Pengorbanannya kenapa harus berkorban, we don't know, but it just happened. Tapi jangan give up, because I believe this will pass very soon. And jadikan momen ini momen reflektif aja untuk mikir, what can I do better for my business? What can I do better? What can I do better? What can I do better? It's a good time to self-reflect actually. Karena aku juga jadi mikir, oh mungkin sebenarnya bisnis aku sebaiknya lebihnya gini. Jadi kayak take your time, and we will bounce back stronger gitu. Wow, amin. Dan wow, ya. Jadi memang momen-momen ini kita tetap ini ya, tetap semangat. Terus tadi dari Kak Diana juga sampaikan bahwa ya stay safe buat teman-teman Geng Kreatif dimanapun yang berada, yang lagi nonton. Kita jaga kesehatan, terus tetap semangat karena nanti kita bounce back gitu ya Kak Diana ya. Stronger. Yes, stronger. Yes. Semangat. Yes. Semangat.